ternyata kain si Mbak ini melorot dan keluar darah dari alat vitalnya. Aduh, ngeri banget. Hai, balik lagi nih sama aku. Nama aku Ekia Vanessa Hediana. Jadi kali ini aku mau bawain tentang Candi Sukuh. Nah, Candi Sukuh ini merupakan candi kontroversial. Kenapa ya? Katanya sih dia itu candi vulgar. Penasaran kan pasti? Yuk, simak! Nah, tapi sebelum aku lanjutin videonya, yang belum subscribe dulu ya, jangan lupa. Terus buat kalian yang suka baca novel, suka baca buku, aku juga tulis Wattpad loh, aku kasih linknya di bawah. Pencet, langsung aja dipencet, dibaca, terus di vote ya. Ini merupakan candi di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jadi candi ini pertama kali ditemukan oleh residen setempat, yaitu Mayor Martin Jansen. Nah, Mayor Martin Jansen merupakan bawahan dari Gubernur Jenderal Inggris pada saat itu, yaitu Raffles atau Thomas Stamford Raffles. Nah, kira-kira ini tuh ditemuin pada tahun 1815. Dalam bukunya, Raffles menyebutkan bahwa candi ini merupakan candi aliran yang berbeda. Kenapa? Karena Candi Sukuh merupakan candi yang sangat melenceng dari tatanan pembentukan candi suci agama Hindu. Tapi nih, di buku lain, di Jawa Hidden Story, itu disebutkan bahwa candi itu merupakan candi Hindu. Jadi dibangun waktu kerajaan Majapahit masih berdiri. Kira-kira pembangunannya itu agak dipercepat karena waktu itu yang membangun adalah Jenggerawu, salah satu dari orang yang dihormati atau ditetuakan di daerah tersebut. Jadi Jenggerawu ini sudah memiliki firasat bahwa kerajaan Majapahit akan hancur. Maka dia itu cepat-cepat gitu bangun candi ini. Tapi candi ini itu bentuknya lebih seperti kayak piramida yang terpotong atasnya. Jadi kayak punden berunda gitu, ada 3 teras. Jadi teras pertama, teras kedua, sampai teras ketiga. Nah, itu benar-benar beda dari tatanan candi suci Hindu yang harus dibangun. Jadi di agama Hindu itu ada istilahnya ketentuan untuk membangun candi. Namanya Wastu Widya. Jadi di dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa dasar dari pembangunan candi suci harus berbentuk bujur sangkar. Sedangkan Candi Sukuh sendiri bentuknya itu seperti di zaman megalitikum atau seperti di Mesir kayak gitu, kayak piramida gitu. Nah, itulah yang mendasari Thomas Stamford Raffles itu di dalam bukunya History of Java, dia menyebutkan bahwa ini bukan merupakan candi Hindu. Kayak gitu. Karena pada zaman itu, saat Majapahit akan runtuh, kepercayaan dinamisme dan animisme itu mulai muncul kembali. Sehingga Raffles percaya bahwa aliran tersebut lebih menuju ke aliran dinamisme dan animisme daripada kepercayaan Hindu. Nah, menurut kalian gimana nih? Animisme, dinamisme, atau Hindu? Coba komen. Nah, untuk penamaan dari Candi Sukuh sendiri, yaitu adanya desa Sukuh di daerah tersebut. Jadi, desa Sukuh sendiri dan masyarakat setempat itu menamai candi tersebut dengan nama Candi Sukuh.
terlepas dari semuanya itu, Candi Sukuh memiliki arca Lingga Yoni yang merupakan arca dari agama Hindu. Nah, gimana tuh? Tadi katanya berbeda dari ketentuan pembangunan candi Hindu, tapi di sana ada arca Hindu. Menurut kalian gimana nih? Coba kalian komen. Jadi, arca Lingga Yoni ini merupakan arca dari, istilahnya bisa disebut sebagai alat vital dari perempuan dan laki-laki, seperti itu. Dan kontroversial dari candi ini, beberapa figur atau artefak yang ada di candi ini itu benar-benar menggambarkan alat kelamin dari pria maupun wanita. Kira-kira kenapa ya? Kok bisa orang zaman dulu, ya gini loh, itu kan candi, suci, buat tempat beribadah. Kenapa ada gambar yang menurut kita kurang senonoh ya untuk dipajang di tempat suci seperti itu. Nah, menurut kalian gimana nih? Coba deh kalian komen. Nah, jadi kenapa ada arca atau figur atau artefak yang berbentuk seperti itu? Katanya masyarakat sekitar pada saat itu menyembah Dewa Siwa. Nah, Dewa Siwa adalah dewa penghancur di agama Hindu. Jadi kenapa mereka menyembah Dewa Siwa? Karena mereka merasa jika mereka menyembah Dewa Siwa, maka desanya atau wilayah sekitar tersebut akan terlindungi dari bahaya seperti itu. Dan figur atau artefak yang berbentuk alat kelamin pria maupun wanita, masyarakat sekitar itu memiliki kepercayaan bahwa merupakan perlambang dari kesucian atau cikal bakal dari manusia itu sendiri. Nah, konon katanya di daerah tersebut sering diadakan tes keperawanan juga di candi itu. Kayak gitu. Nah, kira-kira gimana ya? Zaman dulu ada tes keperawanan di candi. Coba deh kalian komen. Jadi, konon katanya menurut ilmu retrocognition itu ada sebuah tes keperawanan atau semacamnya kayak gitu. Jadi, kayak tes kesucian antara hubungan pria dan wanita pada saat itu di Candi Sukuh. Nah, jadi gini ceritanya. Ini menurut ilmu retrocognition ya, jadi belum bisa dipastiin tahun berapa itu terjadi. Jadi ada seorang pasangan dari perbedaan kastanya tuh sangat jauh kayak gitu. Nah, kebetulan perempuannya itu merupakan salah satu istilahnya kasta tertinggi lah di desa itu, dan laki-lakinya itu merupakan kasta yang rendah. Jadi perbedaan kasta mereka membuat keluarga dari mereka itu tidak menyetujui hubungan mereka kayak gitu. Nah, pada suatu ketika dari pihak perempuan itu mencurigai hubungan mereka yang dirasa sudah melewati batas dan melanggar norma-norma yang ada. Sehingga baik keluarga pria maupun keluarga wanita istilahnya melakukan upacara, yaitu dengan upacara kesucian di Candi Sukuh tersebut. Jadi acaranya tuh kayak gini. Antara pria sama wanitanya itu dipakein kayak semacam kemben, kayak kain yang diikat gitu di dada gitu buat cewek. Terus buat cowok dia itu dikasih kain dipusar sampai ke bawah gitu. Jadi katanya upacara ini tuh nanti bakalan, kalau misalnya mereka tuh bakal cewek sama cowoknya itu dibawa muter keliling dari candi itu dan melewati dari arca Lingga Yoni. Jadi kalau misalnya melewati arca Lingga Yoni itu si perempuan kainnya itu melorot, berarti memang hubungan mereka sudah melewati batas.
Dan sementara si pria, jika kainnya itu lepas atau merasa ingin buang air kecil, itu juga berarti mereka sudah tidak suci atau pernah melakukan hubungan intim. Kayak gitu. Nah, si Mbak ini namanya Sukma. Jadi Mbak Sukma ini melakukan acara tersebut. Nah, si tetua istilahnya yang dihormati di sana, kayak pemuka agama pada saat itu, melakukan ritual. Jadi mereka membakar dupa dan asapnya itu diasapi ke alat kelamin pria maupun wanitanya. Setelah itu, sang wanita dan pria dibawa keliling hingga melewati arca dari lingga yoni. Nah, apa yang terjadi? Ternyata kain si Mbak ini melorot dan keluar darah dari alat vitalnya. Aduh, ngeri banget. Tiba-tiba keluar gitu. Terus giliran si laki-lakinya dibawa keliling, akhirnya muter sampai ngelewatin arca lingga yoni. Dan ternyata tiba-tiba kainnya juga melorot dan dia kebelet buat buang air kecil. Aduh. Nah, pada saat itu semua orang yang ngelihat di acara itu langsung diem. Tapi keluarga dari perempuan itu menolak untuk menikahkan laki-laki dan perempuan tersebut karena perbedaan kasta sekali lagi. Aduh, ribet kali ya masalah kasta. Kaya, miskin, ya kayak gitulah. Jadi mereka tuh kayak gengsi gitu loh. Keluarganya tuh kayak merasa bakal tercemar kalau mereka mengambil mantu dari kasta yang lebih rendah. Kayak gitu. Akhirnya pemuka agama tersebut menghukum laki-laki dan perempuan itu agar menyucikan diri. Jadi akhirnya si Mbak sama pacarnya itu disuruh masuk dan bertapa di dalam candi Sukuh sampai waktu yang belum ditentukan kayak gitu. Nah, terus anehnya mereka itu hilang. Setelah mereka bertapa itu nggak tahu hilang kemana dan lenyap gitu aja. Menurut kalian kemana nih? Coba deh kalian komen. Kok bisa ya orang bertapa tiba-tiba di candi terus hilang kayak gitu? Menurut kalian gimana nih? Apakah dia moksa, hilang bersama raganya menuju dunia lain? Atau dia melarikan diri bersama pacarnya dan tidak bertapa? Menurut kalian gimana nih? Coba komen. Nah, gitu tuh cerita dibalik kontroversialnya Candi Sukuh. Memang sih banyak orang yang belum tahu Candi Sukuh ini karena Candi Sukuh tidak terlalu besar atau tidak terlalu mewah seperti Candi Prambanan ataupun Candi Borobudur atau candi-candi lainnya. Tapi kalian perlu nih ngunjungin Candi Sukuh karena Candi Sukuh nggak kalah eksotisnya dibanding candi-candi yang lain. Dan kalian bakal dimanjain dengan arsitektur candi yang sangat berbeda daripada candi-candi yang kebanyakan. Nah, sekian buat video kali ini. Untuk yang belum subscribe dulu ya. Jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya. Terus like, comment, and share. Bye!